Hola, what's up guys, teman-teman kelas 10, apa kabar semua? Ya, kembali lagi sama Bro Tom di sini di channel Easy Math Fish Game ya. Jadi di channel ini kita akan, mungkin bagi yang baru gabung gitu ya. Jadi channel ini itu channel yang memberikan pembelajaran gitu ya. Ya, anggapannya seperti les secara online, secara gratis kepada kalian teman-teman SMA ya, khususnya pada bidang matematika, fisika, dan kimia. Wah, kalau bahasa Indonesia enggak, Bos. Karena susah, Bos, bahasa Indonesia ya. Saya juga agak nggak paham bahasa Indonesia, susah. Orang Indonesia tapi nggak ngerti bahasa Indonesia, ini repot memang, Bos. Oke ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matematika minat untuk teman-teman kelas 10. Ya, kelas 10, yaitu mengenai persamaan eksponen. Jadi di video yang kemarin, video yang part 1 gitu ya, sudah aku bahaskan tentang persamaan eksponen. Nah, di sini akan aku bahaskan lagi persamaan eksponen yang lebih detail. Oke? Persamaan eksponen. Ya bukan lebih detail, ini kelanjutannya sebenarnya. Ya, kelanjutannya. Nah, jadi kalau kita pilih persamaan eksponen itu soalnya akan dibagi menjadi dua. Ya, dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk soal, ya ini tipe soal konstanta. Konstanta itu bahasa kerennya angka, guys ya. Konstanta pangkat variabel. Oke. Dan yang kedua adalah tipe soal untuk di bawah ada variabel, di atas ada variabel. Nah, ini jadi variabel pangkat variabel begini. Oke. Nah, jadi kalian harus bisa membagi dua ini, guys. Nah, lalu di videoku yang part pertama gitu ya, kalian kalau mau lihat part pertama kayak apa sih supaya lebih jelas, ada link di deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja, kalian langsung ke sana. Oke, gampang aja kok. Di sana sudah aku jelasin yang detail. Ya. Di sini cuma review aja. Oke. Nah, itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah soal yang bisa diubah menjadi bilangan dasar yang sama. Bilangan dasar yang sama. Gitu ya. Dan soal yang harus dimisalkan. Ya, menggunakan permisalan. Permisalan. Oke. Ya. Loh, Bro, maksudnya konstanta pangkat variabel ini gimana sih maksudnya? Nah, gitu ya. Mana sih maksudnya konstanta pangkat variabel? Nah, gini. Misalnya ya untuk yang ini ya, yang ini. Mau kasih contoh deh untuk yang ini. Contohnya misalnya 2 pangkat X kuadrat minus 2X sama dengan misalnya saja 100 berapa ini? 256. Misalnya saja 256. Ya. Oke, nah 256 kan kalian tahu bahwa itu adalah 2 pangkat 8. Ya. Nah, itu kan bisa diubah menjadi bilangan dasar yang sama. 2 dan 2 gitu ya. Dan lihat variabelnya hanya ditemukan di atas. Oke, variabelnya hanya ditemukan di pangkat. Ngerti ya, guys ya? Oke, hanya ditemukan di pangkat. Paham ya? Oke. Nah, contohnya lagi yang menggunakan permisalan. Ya, menggunakan permisalan contohnya 2
pangkat 2x plus 1 minus 5 dikali 2 pangkat x plus 1 ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini guys yang pakai permisalan. Tapi lihat ya, untuk 2 ini variabelnya hanya ditemukan di atas saja. Hanya ditemukan sebagai pangkat saja guys. Ini. Gitu ya. Hanya ditemukan sebagai pangkat saja. Oke? Ya. Nah, sekarang kalau tipe yang variabel berpangkat variabel. Nah, variabel yang berpangkat variabel ini dibagi menjadi 3, guys. Ya, dibagi menjadi 3. Oke. Yang pertama ya, yaitu fx. Fx ini segala macam maksudnya, guys. Ya, fx dipangkatkan gx sama dengan 1. Oke, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, fx berpangkat gx sama dengan hx berpangkat gx, ya. Oke, di mana aku menyebutnya ini adalah bentuk yang atasnya sama. Oke, guys, yaitu bentuk atasnya sama. Bentuk atasnya sama. Oke? Ya. Dan yang berikutnya adalah bentuk yang bawahnya sama, guys. Ya, bentuk yang bawahnya aku nyebutnya itu bentuk bawahnya sama. Yaitu hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx, gitu ya. Jadi aku sebut ini adalah bentuk bawahnya sama. Ya, sama. Nah, ini. Oke? Ya. Nah, jadi itu guys harus dibedakan dulu ya. Dia itu yang mana? Oke, apakah variabelnya hanya di atas saja? Ya. Atau variabelnya ada di atas dan bawah. Oke guys ya, lanjut berikutnya. Oke. Karena yang bagian kiri sudah aku sudah aku jelaskan di video yang pertama, sekarang di part kedua aku akan bahas bagian yang sebelah kanan. Ya. Jadi bagi yang ketinggalan, capcus saja langsung berangkat ke sana. Oke? Ya. Oke. Yaitu bentuk fx dipangkatkan gx sama dengan 1. Ya, guys ya. Ya. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau kalian itu mengerti sifat-sifat bilangan, ya, mengerti sifat-sifat bilangan, maka sebenarnya ini gampang saja, kalian tidak perlu hafal. Oke, tapi bagi kalian yang tidak begitu paham sifat bilangan, ya bisa dihafalkan ini. Oke? Ya. Yang pertama, kalian sama fx-nya sama dengan kan 1, iya dong. Karena 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya 1, guys. Ya, lalu kalian cari x-nya. Yang kedua, ya, fx-nya kalian sama dengan kan min 1. Kalian cari x-nya. Tetapi, kan ada syaratnya ya, min 1 berpangkat berapa supaya hasilnya 1? Berpangkat 2, 4, 6, 8, dan lain sebagainya, betul? Pangkatnya harus genap. Ya, berarti ini ada diuji, di mana gx-nya harus genap. Harus genap.
Nah, ya. Jadi GX itu pangkatnya guys ya. Pangkatnya dia harus genap. Yang ketiga, berapapun bawahnya, misalnya 5 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Oke. 6 pangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Oh, maka GX-nya disama dengankan 0, kalian cari X-nya, tetapi di sini juga ada ujinya. Ya, uji. Oke, apa ujinya? Nah, semua ini hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0, guys. Kenapa? Karena 0 pangkat 0 ini nggak tahu, hasilnya bingungi. Apakah hasilnya 0 atau hasilnya 1, gitu ya. Nah, berarti ini diuji di mana fx-nya tidak boleh 0. Oke? Ya. Langsung saja aku kasih latihan soal. Ya, langsung saja aku kasih latihan soal nih. Nih. Oke, ya. Jadi itu adalah catatannya, ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan HP, himpunan penyelesaian dari X kuadrat minus 5X plus 5 pangkat X kuadrat min 1 sama dengan 1. Nah, ini. Oke, yang pertama, fx-nya. Nah, kalian harus tahu, guys. Kalian ya harus ngafalin. Fx itu yang mana, Gx itu yang mana, gitu ya. Oh, di sini fx-nya yang bawah. Berarti X kuadrat minus 5X plus 5 sama dengan 1. Oke, berarti X kuadrat minus 5X plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, X minus 1, X minus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, kalau tidak ada uji-uji begitu, langsung dikotain, guys. Artinya ini sebagai jawaban. Loh, nggak dikotain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman ini bantu kamu aja. Oh, ini loh, jawabannya ini loh. Gitu ya, kalian nggak perlu uji. Kalau gitu ya, kalau nggak ada uji, langsung disikap. Itu jawabannya. Yang kedua, mana? Oh, fx-nya disama dengan kan min 1. Berarti x kuadrat minus 5x plus 5 sama dengan min 1. Berarti x kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Berarti ini menjadi x minus 2, x minus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Jadi ya? Nah, oh sebentar, sorry. Ya, nggak boleh. Karena dia ada uji, guys. Gitu ya. Karena dia ada uji. Loh, ujinya gimana? Ujinya dia harus ke GX. Uji. Oke? Ya. Nah, ini X-nya 2. Artinya kamu masukkan G2. G2 artinya, ya, G itu yang mana? Kalian harus tahu, guys. Oh, yang atas. Berarti kita masukkan 2 pangkat 2 dikurangi 1. Hasilnya 3. Dikatakan bahwa GX harus genap. Ya, dikatakan GX harus genap. Oke? Berarti ini tidak boleh. Ya. Bahasa matematikanya itu TM, guys, tidak memenuhi. Karena dia harus genap. Kan itu ganjil. Gampang ya? Berikutnya, ini juga harus diuji, guys. Dimasukin G-nya 3. Ya. Berarti 3 kuadrat dikurangi 1, 8. Oh, syaratnya harus genap. Oke? Oh, sudah genap. Berarti ini jawabannya. Bukan ini loh ya. Bukan itu, guys. Bukan. Kan dicari itu X-nya. Oke? Ya, dicari adalah X-nya. Step yang ketiga, GX-nya disama dengan kan 0. GX itu mana? Yang atas.
X kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti jadi X plus 1, X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Ya, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Which ada ujinya. Oke, sekarang diuji, guys. Sekarang diuji. Diujinya dimasukkan ke fx. Gitu ya. Berarti dimasukkan ke f min 1. Hasilnya jadi berapa itu? Dimasuk no f itu yang sini, guys. Berarti jadi 1 ditambah 5, gitu ya. 1 ditambah 5 ditambah 5, berarti hasilnya 11. Oh, syaratnya tidak boleh 0. Ya, syaratnya tidak boleh 0. Dan dia sudah tidak 0. Berarti ini dipilih. Oke? Ya. Yang ini juga harus diuji. F1. Kita masukkan 1 kuadrat dikurangi 5 ditambah 5. Habis ya. Berarti 1. Syaratnya tidak boleh 0 dan dia 1 bukan 0. Ya, berarti ini jawabannya juga dipilih. Oke ya, guys? Oke. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah ya, kalian tulis dari paling kecil ke paling besar, yang kembar ditulis sekali aja. Oke, guys ya. Yang kembar ditulis sekali saja. Berarti minus 1, 1, 3, dan 4. Itu jawabannya. Yang kembar cuma ditulis 1 aja. Oke guys ya, ngerti ya? Itu adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang sama dengan 1. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, bentuk fx, bentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx ya guys. Yang aku bilang bentuk di mana atasnya itu sama. Bentuk yang atasnya sama. Yang pertama, ya, yang pertama adalah fx-nya harus sama dengan hx-nya. Ya iya dong. Ya, kalau sama 5 pangkat apapun, misalnya 5 pangkat 10 dengan 5 pangkat 10 kan ini pasti sama, sama-sama G. Pasti hasilnya sama dong. Gitu ya. Nah, pasti hasilnya sama dong. Nah, mungkin berbeda. Yang kedua. Oh, atasnya disama dengan kan 0, guys. Atasnya sama dengan kan 0. Iya dong. Karena misalnya ya 5 pangkat 0 dengan 10 pangkat 0, hasilnya piro? Ayo, berapa ayo? 1. Ya, kan semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sama dong. Oke? Nah, tapi kalau kamu amati syaratnya dia bakal sama seperti yang tadi. 0 pangkat 0 kan tidak boleh, berarti ini harus diuji. Diuji. Ya, di mana fx-nya nggak boleh 0 dan hx-nya nggak boleh 0. Oke, gampang ya. Ya kan? Logikanya sama guys kayak tadi gitu loh. Nggak boleh 0. Oke? Ya. Oke, contoh soal. Contoh soal. Oke? Ya, yang pertama. Nah, kok yang pertama? Kasih contoh. Misalnya 2x minus 1 pangkat x kuadrat plus 2x minus 3
sama dengan X kuadrat minus 4 pangkat X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, ini ya, atasnya sama. Oke, langsung aja yang pertama. Fx-nya disama dengan kan Hx. Oh, maksudnya yang bawah, ya, yang bawah disama dengan yang bawah. Disama dengan kan, disama dengan in. Oh, bahasa apa guys? Disama dengan kan. Oke? Ya. Maka 0 sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Berarti 0 sama dengan, aku faktorkan, X minus 3, X ditambah 1. Maka aku mendapat X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 3. Lah ini nggak perlu diuji. Kalau nggak perlu diuji, langsung dipilih. Ini dan ini langsung aja. Gitu loh ya. Gampang aja guys. Sudah, langkah berikutnya sekarang. Langkah berikutnya yang nomor 2. Ya. Dia minta Gx-nya sama dengan 0. Nah, Gx itu yang mana? Jadi guys ya, kalian harus ngafalin F yang mana, G yang mana, H yang mana, gitu ya. Dalam setiap bentuknya beda-beda. Oke? Ya. Dalam tiap bentuk dia beda-beda, guys. Jadi kalian harus ngafalin dia bentuk yang mana, mana. Oke ya, lanjut. Yang nomor 2. Gx-nya sama dengan 0. Oh, Gx itu yang atas. Berarti X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Oke? Berarti menjadi apa? Berarti menjadi X minus 1, X ditambah 3. Berarti X sama dengan 1, ini sama dengan 0. Atau X sama dengan minus 3. Tunggu dulu. Harus diuji dulu. Diuji. Ya. Nah, masing-masing ini harus diuji. Masuk ke Fx dan masuk ke Hx masing-masing ini. Ya. Sehingga ini juga harus masuk ke Fx, ini juga harus masuk ke Hx. Oke. Kita masukkan Fx. 2 dikurangi 1, 1. Ya. 2 dikurangi 1, 1. Kita masukkan ke H, 1 dikurangi, oke, pelan-pelan. 2, kita kalikan 1, kita kurangi 1, berarti hasilnya 1. Lalu kita masukkan ke sini, 1 kuadrat dikurangi 4 sama dengan minus 3. Oke guys ya. Nah yang minus 3 juga sama, kita harus cek. Oh sebentar, karena ini dia mintanya nggak 0, dan ini sudah bukan 0, dan ini bukan 0, ya berarti jawaban ini oke, dipilih. Ya, jawaban ini dipilih. Yang berikutnya diuji juga minus 3. 2 kita kalikan minus 3 minus 1 berarti minus 7. Ya guys. Dan minus 3 dikuadratkan dikurangi 4 berarti 5 hasilnya. Karena mintanya bukan 0 dan ini sudah bukan 0 dan ini bukan 0, ya berarti ini dipilih sebagai jawaban. Oke? Ya. Sehingga untuk soal ini HP-nya adalah mana X paling kecil? Minus 3, minus 1, 1, 3. Oh, sangat. Hanya beda minus saja. Gitu. Oke? Ya, ini adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga sekarang. Bentuk yang ketiga. Oke? Yang ketiga. Nah, bentuk yang bawahnya sama. Wah, ini paling ribet, guys. Harus 4 kali ngitungnya.
fx pangkat gx sama dengan hx dipangkatkan gx. Sorry, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ya. Oke. Yang pertama. Oke. Nah, ini jelas ya. Kalau fx dan gx-nya kita samakan, ya, udah pasti sama dia. Ya kan? 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 5. Udah pasti sama dong. Ya. Yang kedua, oke. Hx-nya disama dengankan 0, guys. Oke ya. Hx-nya disama dengankan 0. Oke. Nah, tapi di sini ada ujinya. Ujinya adalah fx-nya harus positif. Ya, ini dengan kata lain dia harus positif. Dan gx-nya juga harus positif. Oke, guys. Ya. Yang nomor 3, ya, yang nomor 3 adalah hx-nya sama dengan 1. Udah, 1 dipangkatkan berapapun kan pasti 1 hasilnya. Berarti pasti sama dong. Oke. Yang nomor 4 adalah hx-nya sama dengan minus 1. Wah, kalau ini ada syaratnya, ujinya. Oke. Fx dan gx harus genap. Fx dan hx keduanya genap. Atau fx dan gx keduanya ganjil. Ya, ini di sini atau. Oke. Ya, ini 4 kali ngerjainnya, guys. Memang ya agak malas. Tapi gampang loh, guys. Kalian itu tinggal ngiketin aja. Tinggal ngafalin aja, udah nggak perlu susah-susah. Oke, hafalin aja udah. Catatanku ini kalian catat ulang. Wis paling enak. Oke, contoh ya. Contoh. Ya, semoga tempatnya cukup nih karena 4 kali nih. Wow. Contoh. X minus 10 dipangkatkan X kuadrat min 9 sama dengan X minus 10 ya. Jadi bawahnya sama. Pangkat 3 minus X. Ya, jadi atasnya beda, bawahnya sama. Oke, yang pertama. Ya, yang pertama. Yaitu bentuk fx-nya disama dengan kan gx. Oh, fx yang mana yang atas? X kuadrat min 9 sama dengan gx-nya juga yang atas. 3 minus x ya. Berarti kita bisa tulis x kuadrat plus x minus 12 sama dengan 0. Berarti ini jadi x minus 3, x plus 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 4. Oke? Ya. Nah, karena keterbatasan tempat, aku nulis nomor 3 di sini, guys ya. Karena nomor 3 kan nggak ada syaratnya. Ya. Yaitu hx-nya sama dengan 1. Hx yang mana? Yang bawah. Ini loh namanya hx. Oke, jadi kalian hanya tinggal ngafalin aja. Fx yang mana, Gx yang mana, Hx yang mana. Lalu syarat-syaratnya apa aja udah. Oke. Ya, Hx berarti
X min 10 sama dengan 1, X sama dengan 11. Oke ya, karena tadi ini nggak ada syaratnya, langsung diambil ya. Langsung diambil. Ini. Oke, ini. Ya. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Oke. HX-nya disama dengankan 0. Oke. HX-nya disama dengankan 0. Oke. Berarti HX yang mana? HX yang bawah. X min 10 sama dengan 0, maka kan X sama dengan 10. Harus diuji. Ya, harus diuji. Oke. Diuji dimasukkan ke F-nya. F10 ya, F10 sama dengan berapa itu guys? 10 kuadrat dikurangi 9, berarti 91 gitu ya. G10 oh, sorry G10 berarti 3 dikurangi 10 sama dengan minus 7. Nah, dia minta dua-duanya harus positif. Dua-duanya harus positif. Nah, ini satunya positif, satunya negatif. Berarti 10 tidak boleh masuk sebagai jawaban. Coret, guys. Ya, tak coret kamu dari kakak. Baik, anak-anak buyongnya gitu biasanya. Oke, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga dia minta HX-nya sama dengan minus 1. HX yang mana? Yang bawah. X minus 10 sama dengan minus 1. Berarti X-nya adalah 9. Berarti X-nya 9. Harus dicek ke F dan G. Oke, uji. Ya, diujikan. F9 nilainya berapa? F9. 9 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 72. Dan dimasukkan ke G9. 3 dikurangi 9 sama dengan minus 6. Oh, keduanya genap. Ya, keduanya genap. Oke. Ya. Kalau keduanya genap berarti boleh karena dia minta dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Ya. Oh, maka jawaban X ini ting ting pilih, Bos. Gampang. Ya kan? Lebih gampang guys milih-milih X ini daripada milih-milih pacar. Angel loh. Pilih-pilih pacar tuh. Ya kan? Udah coba nggak sesuai ternyata. Sudah pacaran, wah nggak cocok, bosen. Lebih gampang ini, bro. Jadi kamu mesti dapat 100 ini. Nah, kalau ulangan IPA dapat 100, biasanya cewek-cewek banyak yang datang, bro. Sungguhan, karena pinter kan. Ajari dong. Ya, oke. Maka himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah dari yang paling kecil ke besar. Min 4, 3, 9, dan 11. Gampang kan? Ngedep C, dep. Gampang toh? Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya kita akan masuk materi. Jadi itu tadi persamaan sudah selesai guys ya. Oke, sudah selesai. Oke ya. Berikutnya untuk pertidaksamaan eksponen. Ya. Berikutnya adalah untuk pertidaksamaan eksponen. Samaan eksponen. Gitu ya. Oke, guys. Ya. Nah, pertidaksamaan eksponen ini hanya punya dua bentuk. Oke. Hanya punya sebenarnya rumus umumnya itu gini, guys. A pangkat Y lebih besar daripada A pangkat Y. Nah, oke. Sorry.
sama ini. A pangkat, sorry guys, A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx. Nah, ini ya, ini bisa tandanya dibolak-balik ya. Bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, itu terserah saja. Oke, ya. Nah, soalnya ini dibagi dua. Cuman dua saja. Ya. Ini pun kalau kamu misalnya paham, nanti itu cuman ya satu aja udah. Yang pertama, bila nilai A itu lebih besar daripada 1. Oke? Maka fx tandanya sama gx. Ya. Jadi ngikut aja, tandanya hanya ngikut aja. Tandanya ngikut. Tandanya ngikut soal. Ya. Oke. Nah, tetapi bila nilai A itu antara 0 sampai 1, jadi anggapannya pecahan gitu ya guys ya. Pecahan gitu, maka fx akan lebih kecil daripada gx dalam itu ya, dalam soal itu ya. Ya. Dengan kata lain, tanda soalnya terbalik. Oke, dengan kata lain, tanda soal dibalik. Oke guys, paham ya? Oke, aku kasih contoh. Yo, langsung kasih 2 contoh. Yang pertama, 3 pangkat 2x minus 1 lebih besar sama dengan dari 1/9 pangkat x plus 1. Ya. Nah, maka ini kita ubah dulu biar sama. Berarti ini 3 pangkat, ya, jadi ini aku kurungin deh. 3 pangkat 2x minus 1 lebih besar sama dengan, ini kan 3 pangkat minus 2 guys, yang dipangkatkan x plus 1 kan. Ya, berarti ini jadi 3 pangkat 2x minus 1. Jadi ini 3 pangkat, wah ini guys, ini kan boleh dikalikan ya, min 2x minus 2. Ya, pangkat kalau dipangkatkan lagi kan dia boleh dikalikan guys. Nah, berarti ini bentuk yang pertama, di mana A-nya dia lebih besar daripada 1. Ya, di mana dia lebih besar daripada 1, ya udah. Maka jawabannya gitu ya, jawabannya adalah 2x minus 1 lebih besar sama dengan minus 2x minus 2. Oke, kita pindah ke sana, 4x lebih besar sama dengan, kita pindah ke sini minus 1. Maka x lebih besar sama dengan minus 1/4. HP sama dengan x demikian hingga x lebih besar sama dengan minus 1/4, x elemen real. Ya, gampang. Oke, ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya punya setengah, ya, pangkat 8x plus 12 lebih kecil daripada setengah pangkat 2x kuadrat. Oke. Kalau kamu mau ngerjakan langsung, tadi aku akan ngerjakan 2 cara guys ya. Kalau kamu mau ngerjakan langsung, maka 8x plus 12
lebih besar dari 2x kuadrat. Oke, guys, kalau kamu mau mengerjakan langsung ini. Oke? Ya. Nah, kalau kita balik posisinya berarti 2x kuadrat minus 8x minus 12 itu lebih kecil daripada 0. Ya, lebih kecil daripada 0. Oke, mungkin bingung ya, mungkin bingung. 5 kan lebih besar daripada 3. Oke. Jadi kalau aku nyebutin 3-nya dulu, dia akan lebih kecil daripada 5, betul? 3 lebih kecil daripada 5. Kalau aku nyebutin 3-nya dulu, itu yang aku lakukan, guys. Nah, itu yang aku lakukan. Jadi, ini aku pindahin ke sana, terus ini tak baca, baru tanda ini aku baca. Ngerti, guys, ya? Oke, ini kita bagi 2 aja semua. X kuadrat minus 4x minus 6 kurang dari 0. Ya, oke. Terus ini coba kita faktorkan. Dikali 6 ditambah 4. Oh, tidak ada ini. 8x plus 2. Betul kok. Gitu ya. Oh, tidak ada ini. Ini tidak bisa difaktorkan ini. Kali 24. Iya. Ditambah 8. Iya, tidak bisa difaktorin ini. Oke. Ya. Ya ini kamu harus pakai rumus ABC namanya, tapi ya nggak bisa lah. Ini pasti mungkin salah soal sedikit lah. Atau kita biar bagus saja ya, kita ganti ini 1. Ya supaya bisa lah gitu loh ya. Kita ganti ini min 1 gitu ya, alias minus x. Kita ganti ini minus x, kita ganti ini 1 ya. Kita ganti ini x sudah. Oke. Ya, supaya bisa kerjain aja. Konsepnya sama. Oke, berarti ini jadi x plus 2 dan ini jadi x minus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 3. Nah, jangan lupa kamu harus buat garis bilangan. Ya, kamu harus buat garis bilangan. Minus 2 begini, 3 begini. Nilainya plus, minus, plus. Bagi yang bingung, kalian bisa buka videoku di Matematika Wajib kelas 10 ya. Oke, di sana aku jelasin bagaimana membuat pertidaksamaan yang macam-macam. Oke, tak jelasin lengkap di sana. Ya, nah, cara mengarsirnya pun juga. Oke, berarti HP dari ini adalah X demikian hingga min 2 kurang dari X kurang dari 3, X elemen real. Oke, ya, berikutnya. Oke, berikutnya. Ya, yang kedua, ini adalah cara yang kedua ya. Jadi mau cara kayak gitu boleh, nanti kalian mau ngerjakan kayak begini ya boleh. Oke, ini cara yang kedua. Cara yang kedua itu bagaimana sih? Nah, cara yang kedua itu bagaimana sih? Ya, jadi soalnya sama tapi aku menggunakan 2 cara. Yang kedua adalah 2. Ini tak ubah jadi pangkat min 1. Tak pangkatin begini. Oke guys. Lebih kecil. Ini 2. Tak pangkatin min 1. Tak pangkatin kayak biasa. Pangkat dipangkatkan, berarti dikali. Berarti min 1 dikali X plus 12 kurang dari min 2X kuadrat. Nah ini karena ada minus, aku nggak suka. Jadi aku kalikan dia dengan negatif. Aku kali dengan negatif 1. Berarti menjadi X plus 12. Nah, ingat tandanya jadi terbalik. Ini jadi 2X kuadrat. Loh sama guys. Ya, sama. Oke, sama. Jadi terserah kalian aja. Itu setengahnya mau dibiarin setengah, atau setengahnya mau kalian ubah jadi 2 pangkat minus 1 gitu loh ya. Terserah aja. Sama kok. Itu dikerjain ke bawah ya, pasti sama hasilnya.
Oke. Oke ya guys ya. Oh ini sebentar ini nih. Sorry ini tadi aku ngubah soalnya ini agak membagongkan. Ini harusnya 2, ini harusnya 2. Sorry guys ya. Ini harusnya 2. Ini harusnya 2. Oke. Nah, ini 2, ini 2, ini 2. Loh, sama persis nanti jadinya. Oke ya guys ya. Oke. Nah, jadi sudah selesai pelajaran matematikanya untuk eksponen. Ya, biasanya sih sampai sini dijeda terus ulangan. Ya, untuk eksponen. Oke. Ya, jadi bagi kalian yang sudah siap ulangan, ini sudah selesai untuk eksponen. Ya, jadi ada di video part 1 dan ini adalah part 2-nya. Ya, sampai pertidaksamaan eksponen. Oke, ya. Ini gampang guys. Di sini tadi di video-videoku ini sudah tak jelasin yang detail banget. Ya, jadi kalian sudah bisa siap untuk ulangan. Oke? Thomas pamit dulu di sampai sini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya, yaitu apa? Akar. Nah, akar ya. Jadi ini ada 3 eksponen, akar, dan logaritma. Kita eksponen sudah bahas, selesai, nanti akar. Gitu ya. Nah, sementara pelajaran-pelajaran lain kalian bisa buka di playlistku. Di sana sudah lengkap kalian mau belajar apa. Oke? Bagi kalian yang paham dengan videoku ini, lebih paham dengan matematikanya, matematika minat kan cenderung lebih susah. Kalian akhirnya paham, kalian boleh like dong, minta jempolnya dong ya. Sama share juga ke teman-temannya. Bagi kalian yang tiba-tiba masuk ke video ini belum subscribe, ya subscribe dong. Oke, kita komen-komenan lah, enak lah, kita saling kenal. Ya, oke, sampai sini dulu guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.